Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan question and answer internal control and control risk. Kelompok kami terdiri dari Akdan Jat Aditya dengan NIM 2018-793, Renaldi Surya Prayonggi dengan NIM 2018-728, Enrico dengan NIM 2018-7009, lalu saya sendiri Hans Christian Handoko dengan NIM 2018-743. Pertanyaan nomor 1. Apa saja internal control yang diarahkan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau lebih kategori yang tumpang tindih yang terpisah? Jawabannya yang nomor 1. Yang pertama, ada operation. Operation ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya entitas secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, ada financial reporting. Financial reporting ini berkaitan dengan persiapan laporan keuangan yang dipublikasikan yang andal atau dapat dipercaya. Yang ketiga, ada compliance. Nah, compliance ini terkait dengan kepatuhan entitas dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, yang keempat, yang terakhir, ada yang namanya safeguarding of asset. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 ini, apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan financial control? Nah, sekarang jawaban untuk nomor 2. Nah, jawabannya, tujuan pengendalian keuangan memerlukan informasi yang akurat untuk keputusan internal. Karena manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi disiapkan secara adil sesuai dengan standar akuntansi. Organisasi juga diharuskan untuk mematuhi banyak hukum dan peraturan termasuk hukum perusahaan, hukum pajak, dan peraturan perlindungan lingkungan. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan apa saja yang auditor harus ketahui bahwa IT menimbulkan risiko spesifik terhadap pengendalian internal suatu entitas. Nah, untuk jawaban yang nomor 3, jadi yang harus diketahui auditor bahwa IT itu menimbulkan risiko spesifik terhadap pengendalian internal suatu entitas. Nah, yang pertama itu yang harus diketahui bahwa mengendalikan sistem atau program yang memproses data secara tidak akurat atau memproses data yang tidak akurat. Tidak keduanya intinya. Yang kedua, akses tidak sah ke data yang dapat mengakibatkan kerusakan data atau perubahan data yang tidak benar. Nah, yang kedua ini bisa dilakukan karena orang IT sangat berkaitan langsung dengan data-data milik perusahaan. Sehingga kalau orang IT yang tidak jujur, dia dapat melakukan tindakan yang tidak jujur atau melakukan pengerusakan terhadap data-data di perusahaan kita. Nah, yang ketiga, kemungkinan personel IT atau anggota orang IT mendapatkan hak akses di luar yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diberikan. Nah, sehingga memecah pemisahan tugas. Jadi segregation of duties menjadi tidak berlaku karena orang IT mendapatkan akses dari luar gitu. Yang keempat, perubahan tidak sah ke data dalam master file. Yang kelima, perubahan tidak sah pada sistem atau program. Selanjutnya yang keenam, kegagalan membuat perubahan yang diperlukan untuk sistem atau program. Yang ketujuh, intervensi manual yang tidak pantas atau campur tangan yang tidak pantas. Yang kedelapan, potensi hilangnya data atau ketidakmampuan untuk mengakses data sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, kegagalan manajemen untuk mengkomit sumber daya yang cukup untuk mengatasi risiko keamanan IT. Yang ke-10, ketidakkonsistenan antara entitas strategi IT dan strategi bisnis. Yang ke-11,
perubahan dalam lingkungan IT tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 4 ini, apa saja risiko-risiko bagi organisasi dapat timbul dari faktor eksternal dan faktor internal? Nah, jawaban untuk nomor 4 ini terbagi dua. Yang pertama, risiko yang timbul dari faktor eksternal terlebih dahulu. Yang pertama, ada perkembangan teknologi dapat mempengaruhi sifat atau waktu penelitian dan pengembangan dan menyebabkan perubahan dalam pengadaan. Yang kedua, mengubah kebutuhan pelanggan juga mempengaruhi pengembangan produk, penetapan harga, jaminan, dan layanan. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan baru yang dapat memaksa perubahan pada kebijakan dan strategi operasi. Yang keempat, perubahan ekonomi berdampak pada keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan, pengeluaran modal, dan ekspansi. Nah, yang selanjutnya, resiko yang timbul dari faktor internal. Yang pertama, ada gangguan pemrosesan sistem informasi. Dan yang kedua, ada kualitas personel dan pelatihan. Yang ketiga, perubahan tanggung jawab manajemen. Yang keempat, peluang penyalahgunaan karena sifat kegiatan entitas atau aksesibilitas karyawan ke aset. Yang kelima, sebuah komite audit yang efektif. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Apa saja yang diharuskan dalam memproses informasi pencatatan jurnal atau transaction record? Jawaban nomor 5. Jawabannya, yang diharuskan dalam memproses informasi pencatatan transaksi atau transaction record adalah catatan harus memadai untuk memberikan jaminan yang baik bahwa semua aset dikendalikan dengan benar dan semua transaksi dicatat dengan benar. Dokumen yang dirancang dengan baik dalam sistem manual dan layar input yang telah diformat sebelumnya di dalam sistem komputer harus diberi nomor sebelumnya secara berurutan nomor tersebut. Nah, terus selanjutnya disiapkan pada saat transaksi berlangsung, cukup sederhana untuk dipahami dengan jelas, dirancang untuk banyak kegunaan, untuk meminimalkan jumlah bentuk berbeda, dan dibangun dengan cara yang membuat persiapan menjadi benar. Intinya, pencatatan ini adalah harus dicatat dengan sesuai dengan benar, karena informasi ini akan diolah menjadi lebih lanjut untuk menjadi data-data yang akan digunakan untuk laporan-laporan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang keenam. Di mana saja prosedur dalam transaksi menggunakan IT harus dilakukan? Jawabannya yaitu pada saat transaksi yang menggunakan IT, prosedur tersebut harus ada pada saat transaksi dimulai, lalu dicatat, lalu diproses, dan dilaporkan dari awal kejadian transaksi hingga transaksi tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang meliputi memasukkan total transaksi ke dalam buku besar dan pemahaman berulang dan penyesuaian yang jarang terjadi atau tidak biasa pada laporan keuangan. Nah, pertanyaan yang ketujuh. Kenapa diperlukan kontrol di dalam accounting system? Jawabannya yaitu, kontrol itu sangat diperlukan pada accounting system. Karena untuk memastikan bahwa semua peristiwa ekonomi yang relevan ditangkap oleh sistem akuntansi dan bahwa proses yang mengubah
dan meringkas informasi keuangan tidak menimbulkan suatu kesalahan. Nah, dengan adanya kontrol, maka sistem akuntansi dapat teruji kebenarannya. Pertanyaan yang ke-8. Dalam segregation of duties memiliki 3 fungsi dasar. Nah, jelaskan kontrol apa saja yang dilakukan dalam fungsi dasar tersebut. Jawabannya yaitu fungsi dasar yang pertama, authorization. Kontrolnya itu untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang diperlukan berdasarkan tujuan entitas yang dilakukan. Nah, ini untuk mencegah transaksi yang tidak perlu dan penipuan. Fungsi dasar yang kedua, recording. Kontrolnya yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi yang diotorisasi ada dalam catatan akuntansi, dimasukkan dengan benar dan tidak dihapus atau diubah tanpa otorisasi. Fungsi dasar yang ketiga yaitu custody. Kontrolnya yaitu untuk memastikan bahwa aset tidak dapat disalahgunakan. Pertanyaan yang ke-9. Kenapa dalam melakukan input harus dilakukan oleh karyawan dengan authorized access? Nah, jawabannya yaitu dalam melakukan input itu harus dilakukan oleh orang yang diotorisasi, karena dalam melakukan input harus akurat atau data yang benar dimasukkan dengan benar. Lalu data yang diinput itu harus valid atau transaksinya itu disetujui atau diotorisasi. Lalu data yang diinput itu harus lengkap. Semua transaksi yang valid harus dimasukkan dan ditangkap oleh sistem. Nah, bila nggak adanya otorisasi, maka orang-orang yang tidak memiliki otorisasi atau tidak punya haknya dalam hal tersebut dapat melakukan input. Jadi misalkan orang tersebut itu menginput data gaji karyawan dan merubah gajinya dia. Dengan hal tersebut, keaslian data itu akan berkurang. Hal ini akan meningkatkan audit risk dikarenakan kontrol risk yang lemah. Nah, pertanyaan yang ke-10. Kenapa human resource policies and practices sangat dibutuhkan di suatu perusahaan? Jawabannya yaitu dikarenakan karyawan merupakan penggerak suatu perusahaan, maka hal itu sangat dibutuhkan karena bila perusahaan memiliki human resource policies and practices yang baik, maka bila perusahaan memiliki kelemahan dalam kontrol lain, maka hal tersebut itu dapat dikompensasi dan keaslian laporan keuangan juga dapat teruji. Nah, dikarenakan adanya human resource policies and practices, jadi kesalahan itu akan berkurang dan fraud juga akan berkurang karena ada practices atau ahli. Jadi dalam melakukan suatu input atau pekerjaan sudah dilakukan oleh ahli, jadi tidak mungkin atau kecil kemungkinannya bila terjadi kesalahan. Nah, dengan adanya human resource policies atau peraturan pekerjaan suatu perusahaan itu dapat teruji keefektivitasannya dan efisiensinya.
dikarenakan adanya peraturan yang dapat mengekang karyawan bekerja secara tidak efektif atau tidak efisien. Hal tersebut akan menurunkan control risk. Sekian dari question and answer internal control and control risk. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.